Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan media pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Jadi yang pertama adalah pengertian. Pengertian project based learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Jadi peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pengertian based learning merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan produk yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. Pada pendekatan project-based learning, pengajar berperan sebagai fasilitator dan peserta didik untuk memperoleh jawaban dari penuntun. Sedangkan pada kelas konvensional, pengajar dianggap sebagai seseorang yang paling menguasai materi dan karenanya semua informasi diberikan secara langsung kepada peserta didik. Pada kelas project-based learning, peserta didik dibiasakan bekerja secara kolaboratif atau musyawarah, penilaian dilakukan secara autentik, dan sumber belajar bisa sangat berkembang. Jadi, dalam project-based learning ini, peserta didik itu mencari sendiri sumber-sumber informasi dan dikembangkan sendiri untuk penelitian dan akan menghasilkan suatu jawaban, dan jawaban itu tadi akan diserahkan kepada sang guru untuk diteliti karena guru di sini berfungsi sebagai fasilitator. Yang kedua yaitu karakteristik project-based learning. Karakteristik project-based learning memposisikan siswa sebagai pemeran utama dalam pembelajaran. Siswa aktif dalam hal membuat keputusan, merancang solusi, bertanggung jawab, mencari dan mengelola informasi, dan merefleksikan apa yang mereka lakukan. Selain itu, ada masalah atau tantangan tanpa solusi yang ditetapkan sebelumnya. Evaluasi berlangsung terus-menerus dan adanya produk akhir serta ruang kelas memiliki suasana yang mentolerir kesalahan dan perubahan. Menurut Bach Institute for Education, dalam Trianti menyebutkan bahwa project-based learning memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu siswa sebagai pembuat keputusan dan membuat kerangka kerja. Yang kedua, terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, siswa sebagai perancang proses untuk mencapai hasil. Yang keempat, siswa bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang dikumpulkan. Dan yang kelima, melakukan evaluasi secara kontinu. Kemudian yang keenam adalah siswa secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan. Yang ketujuh, hasil akhir berupa produk dan dievaluasi kualitasnya. Kemudian yang kedelapan, kelas memiliki atmosfer yang memberi toleransi kesalahan dan perubahan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembelajaran project-based learning. Yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang diberikan penugasan kepada siswa. Pertanyaan disusun dengan mengambil topik yang sesuai dengan realitas kehidupan nyata. Pertanyaan seperti itu pada umumnya bersifat terbuka, provokatif, dan menentang, serta membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang terkait dengan kehidupan siswa. Kedua adalah menyusun perencanaan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Dengan demikian, siswa diharapkan memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan ini berisi tentang aturan main dan pemilihan kegiatan yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penting. Yang ketiga adalah menyusun jadwal. Pada tahap ini, guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek. Yang keempat adalah pemantau siswa dan kemajuan proyek. Guru bertanggung jawab untuk memantau siswa dalam menyelesaikan proyek. Pemantauan ini dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap proses. Dengan kata lain, guru berperan sebagai mentor bagi setiap aktivitas siswa.
Kelima adalah penilaian hasil. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar kompetensi masing-masing siswa. 6 adalah evaluasi pengalaman. Pada akhir pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi kegiatan dan hasil proyek yang dijalankan. Pada tahap ini, siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek tersebut. Adapun kelebihan dan kelemahan dari project based learning. Saya akan baca pertama. Kelebihan project based learning adalah suatu pendekatan komprehensif yang memberikan petunjuk bagi pelajar. Adapun dua pakar yang menyebutkan tentang kelebihan project based learning. Yang pertama, Anata, yaitu 2007 menyebutkan beberapa kelebihan dari project based learning. Yang pertama, meningkatkan motivasi, di mana pelajar tekun dan berusaha keras dalam mencapai kejayaan dan dalam melaksanakan proyek tersebut. Dan yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam pencapaian penyelesaian masalah dari berbagai sumber dan dapat melahirkan pelajar yang lebih aktif dan berhasil menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang ketiga, meningkatkan kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam melaksanakan proyek serta dapat memperluas komunitas sehingga terhasilnya konsep saling memberi dan menerima dalam melaksanakan sesuatu proyek. Dan yang pakar kedua menurut Gultiken tahun 2005, kelebihan project based learning yaitu yang pertama, pelajar yang menggunakan project based learning menjadi penyelidik yang lebih baik. Dan yang kedua, pelajar menjadi menyelesaikan masalah dan menjadi pemikir yang lebih tinggi. Yang kedua, kelemahan project based learning. Pembelajar berdasarkan project based learning, kelemahannya adalah pembelajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Adapun dua pakar lain yang menyebutkan tentang kelemahan project based learning. Yang pertama yaitu tentang Lomri pada tahun 1999 menyebutkan kelemahan project based learning. Yang pertama, topik yang dipilih perlu sesuai dengan keperluan pelajar dan kemudahan yang mencukupi dan sumber-sumber yang diperlukan. Dan yang kedua, penggunaan teknologi sebagai alat kognitif sukar diwujudkan dalam setiap kelas. Dan yang ketiga, perbincangan dalam melaksanakan proyek memerlukan masa yang lama, maka memerlukan kosakata atau pembelajaran yang agak tinggi. Dan menurut Shantella tahun 2002, kelemahannya yaitu sekitar pelajar gagal untuk menggunakan proyek sebagai alat pembelajaran. Mereka akan cenderung untuk membawa implikasi yang lebih ke negatif. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.